Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 51. Naina yang saat itu sudah selesai dengan sholatnya pun menggeritkan dahinya saat mendengar panggilan dari uminya. Nah, panggil Bu Umayyah yang kedua kalinya. Tak lama kemudian disusul suara suaminya yang meminta dirinya untuk tetap berdiam diri di kamar. Ia semakin dibuat kebingungan saja dengan kelakuan suami dan uminya tersebut. Nah, keluar lihat apa yang dilakukan sama suami dan abahmu. Tita Bu Umayyah. Jangan keluar dek, mas sama abah nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya Naina mendengar perdebatan itu, menjadi semakin penasaran. Sebenarnya ia sudah sedari tadi mendengar pekikan ibunya itu. Tetapi ia sudah terlanjur sholat terlebih dahulu sehingga ia memilih untuk menundanya saja. Sementara itu Ustadz Fatir dan Pak Iman yang melihat kesempatan untuk kabur itu tak menyia-nyiakan waktu guna menghapus lipstik yang ada di wajah mereka sebelum Naina mengetahuinya dan berakibat mengamuk nantinya. Namun rencana tinggallah rencana saja sepertinya, karena Bu Umayyah yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari suami dan menantunya itu langsung saja menghentikannya. Mau kemana kalian? Hah? Ujar Bu Umayyah yang melotot matanya. Itu Mi, kita mau ke kamar mandi Mi, kebelet. Ya kebelet. Saud Fatir yang memberi alasan dan langsung dianggukkan oleh Pak Iman. Alasan? Emang Umi gak tahu akal bulus kalian apa? Cibir Bu Umayyah dengan ketus. Mi, dengan memelas Pak Iman mencoba mendekati sang istri. Apa? Saud Bu Umayyah dengan judes. Jangan gitulah Mi, gak kasihan apa sama Fatir kalau dia disuruh tidur di luar gimana? Celetuk Pak Iman menumbalkan menantunya itu, dan dengan polusnya Fatir malah menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ya sudah kalau begitu, Abah temenin aja Fatir tidur di luar, beres kan? Sautnya dengan enteng. Mi, Umi kan tahu kalau Abah nggak bisa tidur kalau nggak peluk Umi. Pak Iman mencoba mengelak dari perkataannya itu. Cih, tak setia kawan. Cibir Bu Umayyah pada suaminya tersebut. Loh, bukannya Abah nggak setia kawan Mi, tapi kan memang kenyataannya begitu. Sahut Pak Iman. Akhirnya perdebatan antara Pak Iman dan Bu Umayyah terjadi. Mereka tak ingin mengalah. Karena asik berdebat mereka sampai tak sadar bila Ustadz Fatir sudah tidak ada di sana. Ustadz Fatir sendiri yang melihat kesempatan itu tak menyia-nyiakan waktu. Ia langsung pergi dengan cara mengendap-endap ke arah dapur. Tujuannya adalah kamar mandi dapur guna membersihkan wajahnya itu. Sebelum sang istri melihat wajahnya yang penuh dengan warna pemerah bibir tersebut. Klak. Karena rasa penasarannya tinggi, akhirnya Naina keluar juga dari dalam kamarnya dengan dahi mengkerut heran. Ada apa sih Mi? Pagi-pagi kok debat sama Abah? Tanya Naina sambil mengocok rambut panjangnya itu. Itu loh Nah, lihat Abah dan juga Suwa. Perkataan Bu Umayyah terjeda saat tak melihat keberadaan sang menantunya itu. Kenapa Mi? Naina ikut menolehkan kepalanya guna mencari keberadaan sang suami. Perasaan masih ada di sini deh tuh bocah. Kenapa sekarang hilang? Gumam Bu Umayyah yang berbisik. Namun karena jarak Naina dan Bu Umayyah yang dekat sehingga Naina masih mendengarnya walaupun gak terlalu kedengaran. Mencari siapa? Oh iya, Ustadz Fatir kemana? Perasaan Nana dengar suaranya di sini deh. Kenapa sekarang gak ada? Cerca Naina yang kebingungan. Bahkan Naina nampak tak memperhatikan sekelilingnya bila wajah Pak Iman masih saja penuh dengan warna merah dari lipstik milik anak gadisnya. Mas di sini dek. Tiba-tiba Ustadz Fatir berseru dari suara dapur. Wajahnya pun sudah bersih tanpa ada noda sedikit pun. Ia menghampiri istri dan kedua mertuanya dengan dua teh hangat di tangannya itu. Ia pun lantas saja memberikan teh tersebut kepada istri dan ibu mertuanya dengan senyum menawannya seakan-akan tak terjadi apa-apa. Ini buat kamu dek, dan ini buat Umi. Ucap Fatir yang menyerahkan tehnya itu pada kedua perempuan beda generasi itu. Jazakallah khairan Zauzi, ucap Naina dengan tersepuh malu. Terima kasih, ketus Bu Umayyah. Umi kenapa ketus sekali sih sama Fatir? Fatir punya salah apa sama Umi? Ucap Fatir yang berpura-pura memelas guna mencari simpati sang istri. Bisa-bisanya kamu nanya punya salah apa kamu sama Umi? Bu Umayyah seketika langsung geram saat mendengar jawaban sang menantunya satu ini. Nana, lihat abahmu. Titah Bu Umayyah yang menatap suaminya dengan sinis. Sontak saja Pak Iman langsung menundukkan wajahnya dalam-dalam guna menghindari amukan anak gadisnya itu. Dalam hati Pak Iman menggerutu Ustadz Fatir karena tak setia kawan. Lihat saja kamu Fatir,
Dasar menantu nggak setia kawan. Gerutu Pak Iman. Abah angkat wajahnya. Titah Bu Umayyah pada sang suami. Mi. Pak Iman merasa keberatan untuk mengangkat kepalanya itu. Cepet Abah, desak Bu Umayyah. Akhirnya mau tak mau Pak Iman mengangkat wajahnya tersebut dengan memejamkan matanya. Lihat, dan suamimu juga terlibat di dalamnya, ujar Bu Umayyah yang melipat kedua tangannya di dada. Astagfirullah Abah, jerit Naina yang shock saat melihat wajah sang ayah. Mas gak ikut-ikut dek, sumpah. Celutuk Ustadz Fatir yang tiba-tiba saja langsung menyambar perkataan Naina. Jangan dengerin perkataan suamimu nah, tadi wajahnya malah jauh lebih parah dari Abah, ujar Pak Iman yang tak ingin dimarahi sendiri. Enak aja, cuma dirinya saja yang kena amarah sang putri. Oh no, pikir Pak Iman. Loh tapi wajah mas bersih loh dek, tunjuk Fatir pada wajahnya sendiri. Alah, itu karena kamu gak ingin dimarahin sama istrimu, makanya kamu langsung cuci muka, dasar gak setia kawan, sindir Pak Iman. Loh siapa yang tidak setia kawan, kan tadi Abah juga sama, bantah Ustadz Fatir yang tak ingin disalahkan. Akhirnya perdebatan antara menantu dan mertua itu terjadi. Naina dan Bu Umayyah yang mendengar perdebatan itu memutar bola matanya dengan malas. Stop! Pakik Naina yang sudah lelah mendengar perdebatan yang tiada habisnya itu. Seketika Pak Iman dan Ustadz Fatir langsung terdiam saat mendengar pakikan Naina. Nah, yang salah suamimu, dia yang ambil lipstik milikmu. Aduh Pak Iman. Loh, kan Abah yang nyuruh Fatir buat ngambil lipstik milik Nana. Jadi yang salah Abah dek, bantak Fatir. Mana ada ya? Elak Pak Iman. Perdebatan itu berlanjut lagi sampai-sampai Naina dan Bu Umayyah geram sendiri. Dengan tidak sabaran Bu Umayyah dan Naina menghukum keduanya. Dan sekarang kedua pria tersebut sedang memasak sarapan dan juga melakukan pekerjaan rumah secara bersama selepas sholat subuh tadi. Sementara Naina dan Bu Umayyah duduk santai di depan televisi yang berada di ruang tamu. Ini semua gara-gara kamu, tuding Pak Iman yang menyalahkan menantunya. Loh kok aku sih bah? Kan Abah duluan yang mulai, bantah Fatir. Ya pokoknya kamu yang salah. Pak Iman tetap saja beranggapan bila semua yang terjadi gara-gara perbuatan sang menantu yang tak kawan. Terserah apa aja dah, ucap Fatir yang sudah malas berdebat itu. Masangnya betul, jangan sampai kosong, tegur Bu Umayyah. Iya Mi, sahut keduanya dengan kompak. 2,000 years later. Bab 52. Sore harinya keluarga Pak Iman sedang dalam perjalanan menuju rumah Pak Samsul guna menjenguk menantu dari keluarga itu yang baru saja lahiran. Tir, nanti kita mampir ke toko perlengkapan bayi ya, ucap Bu Umayyah pada sang menantunya. Naami, saat Fatir dengan sopan. Keluarga yang harmonis mungkin itu yang mereka pikirkan. Menantu lelaki yang diterima dengan baik tanpa membedakan antara anak dan menantu. Mungkin seperti itu orang melihatnya. Namun bila orang melihatnya dengan seksama, pasti mereka akan mengetahuinya. Tetapi laki-laki mereka berempat begitu pandai menjaga aib keluarga mereka masing-masing, sehingga banyak orang yang terkecoh. Akhirnya mobil yang dikendari oleh Ustadz Fatir sampai juga di tempat parkir toko perlengkapan bayi yang mereka jumpai itu. Ayo, ajak Bu Umayyah pada semuanya. Mereka berempat masuk dengan beratur dan berpisah. Bu Umayyah yang sedang mencari-cari kado apa yang menurutnya pantas untuk menjadi bingkisan. Sementara Ustadz Fatir pun tak ingin terlihat kalah. Ia menatap satu persatu baju-baju bayi dan segala macamnya dengan mata yang berbinar. Ia membayangkan bila anaknya memakai baju yang super duper menggemaskan ini. Oh, rasanya dirinya sudah tak sabar untuk semua itu. Dek, nanti kalau kita punya anak pasti lucu ya pakai baju dan sepatu ini, ucapnya yang mengangkat kedua benda tersebut dengan nada ceria. Naina yang mendengar itu seketika hatinya tersentil. Hingga sampai detik ini dirinya juga belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Bukannya ia tak bisa, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum menitipkannya pada dirinya dan sang suami. Sehingga tanpa sadar dirinya mengelus perut ratanya yang tersembunyi di balik gamisnya tersebut. Nah, Tir, ayo Umi sudah selesai berbelanjanya, ucap Pak Iman yang menghampiri anak dan menantunya berada. Ayo dek, ajak Fatir yang menggenggam tangan sang istri dengan lembut. Naina hanya diam tak menyahutinya. Ia menatap sendu ke arah sang suami yang masih bisa tersenyum walau ia tahu bila hatinya sedang benar-benar menginginkan anak darinya. Kenapa diam aja dek? Tanya Fatir dengan heran saat sang istri hanya diam saja tak seperti biasanya.
Nggak apa-apa Ustadz, sahutnya yang langsung memalingkan wajahnya ke arah luar jendela mobil. Ia tak sanggup menatap mata sang suami yang benar-benar polos itu saat menatap dirinya. Yakin kamu ndak apa-apa Ndok? Timpal Pak Iman. Yakin bah? Jawab Naina dengan singkat. Akhirnya mobil yang mereka tumpangi melaju menyusul kendaraan yang lainnya. Mi, tadi beli apa? Tanya Fatir dengan penasaran. Umi cuma beli baju, kaos kaki, sepatu sama kain gendongan Tir. Ungkap Bu Umayyah. Banyak juga ya Mi? Komentar Fatir. Umimu kalau nggak dicegah tadi bisa kalap lihat baju-baju bayi yang lucu-lucu itu. Tutur Pak Iman yang cemberut. Hehe, habisnya lucu-lucu sih bah. Nanti kalau Nana hamil, Umi mau belikan yang banyak buat cucu Umi. Jelasnya dengan nada ceria. Dan lagi-lagi Naina merasa tercubit hatinya saat mendengar harapan sang ibu yang sudah tak sabar menanti cucu dari dirinya tersebut. Ustadz Fatir yang mengerti suasana hati Naina pun langsung saja menggenggam tangan sang istri dan menciumnya di sela-sela menyetirnya. Nggak apa-apa dek, kita baru setahun menikah, masih punya banyak waktu untuk bisa memiliki anak. Tutur Fatir dengan lembut. Maaf, ucap Naina dengan tiba-tiba. Loh kenapa minta maaf? Kan kamu nggak ada salah sama mas dek. Fatir dibuat keheranan dengan sang istri yang tiba-tiba saja meminta maaf padanya. Maaf, masih belum bisa ngasih yang terbaik untuk Ustadz. Seperti Ning Rahma, yang dalam waktu 2 bulan sudah bisa memberikan Ustadz keturunan. Ungkap Naina dengan suara serak seperti orang sedang menahan tangisnya. Astagfirullah, dek, yang namanya maut, jodoh, dan rezeki, itu sudah ada yang mengaturnya, dek. Nasihat Fatir pada sang istri. Termasuk masalah anak. Jangan dijadikan stres ya. Nanti kalau sudah waktunya, pasti kamu juga bakalan hamil dan melahirkan kok. Imbuhnya lagi. Tapi gimana kalau Nana yang bermasalah, yang tak bisa memberikan Ustadz keturunan? Ucap Naina. Insya Allah kamu dan Mas sehat. Tak ada manusia yang sempurna dek. Yakin pasti semuanya akan indah pada waktunya. Jangan berprasangka buruk ya pada Allah SWT. Jelasnya. Sementara Bu Umayyah dan Pak Iman hanya diam menyimak percakapan antara anak dan menantunya tersebut. Hati orang tua mana yang tak sakit saat mendengar ungkapan hati sang buah hati yang sedang menanti momongan dalam rumah tangganya itu. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa berdoa saja semoga Allah SWT secepatnya memberikan titipan bayi mungil dalam rahim sang anak perempuan mereka. Tir, mobilnya pinggirin sebentar Gih. Titah sang ayah mertua pada menantunya. Terima kasih bah, ucap Fatir yang paham akan maksudnya. Nak, pindah duduknya ke belakang. Titah Bu Umayyah yang sudah berdiri di samping pintu mobil anaknya tersebut. Tanpa kata Naina pindah duduknya ke kursi penumpang. Dengan sang suami yang langsung memeluknya dengan erat. Seketika itu juga tangis yang Naina tahan-tahan langsung pecah. Ia menangis dengan sesenggukan di dalam dekapan sang suami. Sudah yakin Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Bisik Fatir di telinga Naina. Namun Naina tetap saja menangis di dalam dekapan sang suami. Hingga lama-kelamaan dirinya tertidur dalam pelukan suaminya tersebut. Nana tidur, Tir? Tanya Bu Umayyah yang menoleh kepalanya ke arah belakang. Iya, Mi, ucap Fatir dengan nada lirih. Yang sabar ya, Tir. Setiap manusia pasti memiliki ujiannya masing-masing. Entah itu dari ekonomi, keluarga, keturunan, ataupun orang ketiga. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ucap Pak Iman dengan bijak. Naam, Bah. Terima kasih nasihatnya, sahut Fatir. Assalamualaikum, ucap keempat orang tersebut begitu tiba di depan pintu rumah Pak Samsul. Waalaikumsalam, sahut seorang dari dalam pintu. Tak lama kemudian pintu rumah Pak Samsul terbuka dengan lebar dan tampaklah seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cantik itu dengan pakaian yang terbilang kurang bahan tersebut. Seketika Pak Iman dan juga Ustadz Fatir langsung memalingkan kepalanya saat melihat penampilan wanita tersebut. Astagfirullah, ucap spontan keempat orang tersebut. Cih, sealim. Cibirnya pada keempat orang tersebut dengan ketus. Maaf Bu, Ibu tak pantas berkomentar seperti itu karena penampilan kami. Kami hanya berusaha untuk menjaga kehormatan kami sebagai seorang muslim. Bukan seperti Anda yang mengumbar aurat. Komentar Bu Umayyah yang tak terima akan cibiran tersebut. Alah banyak ngomong kamu perempuan ninja. Hina ibu tersebut pada Bu Umayyah.
Saat Bu Umayyah akan membuka mulutnya lagi, sang suami sudah lebih dahulu menahannya dengan mengisyaratkan gerengan kepala, bertanda untuk tidak usah meladeni perempuan tersebut. "Maaf Bu, apa Pak Samsul ada di rumahnya?" tanya Pak Iman dengan sopan. "Kamu siapanya pisan saya?" Bukannya menjawab, wanita parubaya tersebut malah balik bertanya pada sang tamu. "Saya Iman, temannya Pak Samsul dan juga suami Anda," sahutnya. "Oh, jadi kamu pria yang selalu mempengaruhi suami saya untuk menuntut saya untuk berpakaian seperti wanita ninja ini?" tuduh wanita yang belum diketahui namanya tersebut. "Astagfirullah, saya tidak pernah mempengaruhi suami ibu seperti yang ibu tuduhkan," sanggah Pak Iman. "Alah, alasan aja, bisa saya tidak ada di rumah, jadi kalian bisa pergi dari rumah ini," bentaknya pada keluarga Pak Iman. Blam, pintu ditutup dengan kencang olehnya di hadapan para tamu milik Pak Samsul. "Astagfirullah," ucap semuanya dengan serentak beristighfar dan mengelus dadanya akan sikap yang bisa dibilang tak punya sopan santun tersebut. Bersambung, lanjut di bab 53 ya.